jangan kita prevent untuk ya jangan sampai menyebar gitu loh. Jadi ya udah gitu, yang ada saat ini aja ya udah tetapin aja gitu, tapi jangan kasih mereka kayak ini ruang opini kayak untuk gembar-gembor kalau oh ini jadi LGBT itu nggak apa-apa gitu. Tapi di satu hal yang lain kita juga nggak boleh mempersekusi mereka gitu loh, karena ya mereka kan sendiri masih warga negara gitu, masih dilindungi oleh undang-undang dasar. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau sejak tahun 1990-an dikenal dengan istilah LGBT merupakan revolusi perilaku seksual umat manusia menjelang akhir zaman. Keberadaan mereka adalah sebuah klaim kelompok kepada masyarakat luas dalam rangka untuk memperoleh pengakuan dan legitimasi terhadap keanekaragaman budaya seksual dan gender yang ada pada kelompoknya. Bagi orang Indonesia yang masih memegang teguh budaya luhur ketimuran, kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT masih dipandang sebagai suatu yang ganjil dan belum dapat diterima secara nalar. Terlebih, sedikit sekali yang dapat diketahui tentang mereka, di samping dari aktivitasnya yang masih tertutup. Namun, suka atau tidak suka, orang-orang dengan kecenderungan seksual yang berbeda seperti yang terdapat pada kaum LGBT memang ada dalam kehidupan, bahkan diantaranya mungkin ada di lingkungan, keluarga, dan tetangga sekitar kita. Hingga saat ini, persoalan LGBT masih menjadi wacana yang menguras perhatian dan energi kita karena LGBT merupakan fenomena sosial yang telah menjadi realitas dalam kehidupan di masyarakat. Meskipun masih ada pro dan kontra terkait isu ini, mayoritas masyarakat Indonesia yang sangat religius jelas tidak dapat menerima eksistensi LGBT baik atas nama larangan agama, nilai-nilai luhur, budaya bangsa, maupun karena alasan moralitas. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai LGBT, mari kita menelisik mengenai sejarah LGBT itu sendiri. LGBT adalah gabungan dari 4 kata yaitu lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender. Sejarah homoseksualitas dapat ditilik dari zaman Mesir kuno. Sementara itu, sikap masyarakat terhadap hubungan sesama jenis telah berubah dari waktu ke waktu dan berbeda secara geografis. Ada yang mengharapkan semua pria tertarik dalam hubungan sesama jenis, ada yang sekedar menerimanya, ada yang menganggapnya sebagai dosa kecil, ada yang mencoba menindasnya melalui penegakan hukum dan mekanisme pengadilan, dan ada pula yang mengharamkan hubungan tersebut sampai-sampai menjerat hukuman mati terhadap pelakunya. Istilah homoseksual atau homoseksual sendiri secara literal berasal dari kata homo dalam bahasa Yunani yang berarti sama atau sejenis, dan seks dari bahasa Latin yang berarti seksual. Istilah homoseksual pertama kali muncul pada tahun 1896 dalam bahasa Jerman pada pamflet yang ditulis oleh Karl Maria Kertbeny, berisi advokasi untuk menghapuskan Prussia Sodomy Law. Ia memunculkan istilah homoseksual sebagai pengganti istilah sodomite atau pederast yang bersifat merendahkan, dan waktu itu lazim digunakan secara luas di kalangan masyarakat berbahasa Jerman dan Prancis. Prusia adalah negara Jerman pertama yang menghapuskan hukuman mati bagi pelaku sodomi pada tahun 1794. Dalam berbagai literatur sejarah disebutkan bahwasannya kaum yang pertama kali di muka bumi melakukan penyimpangan seksual adalah kaum Nabi Lut. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-A'raf ayat 80-81.
Ayat tersebut menjelaskan bagaimana Nabi Lut menegur kaumnya yang melakukan tindakan yang sangat buruk yang perlu diluruskan, yaitu melampiaskan nafsu syahwatnya kepada sesama jenis, sehingga perbuatan tersebut disifati sebagai al-fahisyah. Quraisy Shihab memaknai kata al-fahisyah yakni melakukan pekerjaan yang sangat buruk, yaitu homoseksual. Sementara Az-Zulfi mengatakan bahwa penyebutan al-fahisyah merupakan penyebutan puncak dari suatu keburukan. Tidak diragukan lagi bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan yang sangat buruk. Tambahan kata al dalam firman Allah al-fahisyah adalah untuk memperkuat informasi yang ada sebelumnya, seolah-olah aktivitas ini merupakan sebuah perbuatan keji yang sudah diketahui keburukannya oleh setiap orang. Apa yang dilakukan oleh penduduk kaum Sadum atau Sodom, kaum Nabi Lut alaihissalam, tidak hanya penyimpangan akidah atau syirik, tetapi menurut Quraisy Shihab juga penyimpangan orientasi seksual mereka, yaitu kebiasaan buruk mereka dalam berhubungan seksual, yaitu dengan sesama jenis. Bahkan Quraisy Shihab kembali menegaskan bahwa keburukan yang paling besar dan yang tiada taranya dari kaum Nabi Lut alaihissalam setelah kemusyrikan adalah perilaku homoseksual ini. Pada perkembangan sejarahnya, LGBT mengalami perkembangan yang berbeda-beda di berbagai belahan dunia. Yang pertama, kita bahas mengenai praktik LGBT pada masa Yunani kuno. Praktik homoseksual dijumpai dalam peradaban Yunani kuno. Plato yang hidup pada tahun 427 sampai dengan 347 Masehi, dalam dialognya yang berjudul Simposium menceritakan acara pesta minum khusus pria pada masa itu. Tema percakapan dan dialog tersebut di dalam pesta itu adalah tentang eros, yaitu menyinggung perilaku homoseksual atau pedofil lebih tepatnya. Nah, seorang tokoh Pausanias mengutarakan tentang nafsu pria dewasa untuk mencari kesenangan pada anak lelaki, sedangkan Aristophanes menceritakan sebuah mitologi Yunani bahwa manusia atau humanity pada awalnya adalah manusia dengan 4 kaki dan 4 tangan. Manusia terdiri 3 jenis kelamin, yaitu kelamin ganda, pria, dan wanita. Fenomena homoseksualitas menurut banyak penelitian memang ditemukan pada peradaban Yunani. Namun menurut Adonis dalam bukunya Homosexuality in Ancient Greece, perilaku homoseksual bukan perilaku yang diterima oleh masyarakat umum pada masa itu. Banyak penulis barat yang mencitrakan peradaban Yunani merupakan contoh toleransi terhadap kaum homoseksual dan cermin dari kebebasan seksual. Padahal hal tersebut tidak benar. Adonis berpendapat bahwa mereka yang menganggap perilaku homoseksual diterima dalam masyarakat Yunani adalah karena adanya praktik seksual lelaki dewasa terhadap anak laki-laki atau disebut pederasty, yang bahkan untuk ukuran pada zaman ini merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Mari kita menjelajahi perkembangan LGBT pada masa Bizantium. Kaisar Justinian mengeluarkan kode atau aturan yang mengenakan sanksi hukuman mati bagi para pelaku homoseksual. Pelanggaran tindakan homoseksual ini bertujuan untuk menghindari kemurkaan Tuhan dan kehancuran kota-kota Romawi. Rezim Justinian mengkompilasi dan memformalkan aturan-aturan tersebut yang kemudian dikenal dengan Code of Justinian. Hukuman tersebut telah digunakan sebagai hukuman dasar Kekaisaran Romawi Timur selama ratusan tahun terhadap perilaku homoseksualitas. Nah, bagaimana sejarah LGBT di Indonesia? Tentu sangat banyak literatur mengenai bagaimana kelompok ini kemudian berkembang di Indonesia. Namun ada salah satu bagian yang menarik mengenai LGBT, yaitu pada majalah pada tahun 1824 bernama Historia, yaitu terjadi kehebohan di Keraton Surakarta. Seorang selir
selir dengan memainkan peran maskulin kedapatan berhubungan seksual dengan selir lainnya. Pakubuwono V juga menemukan para selirnya melakukan hal-hal penyimpangan mengenai seksualitas. Akhirnya beliau memerintahkan untuk para selirnya tidur di depan kamar beliau dan berjejer dengan jarak masing-masing 6 kaki. Nah, Pakubuwono V rupanya khawatir pada selirnya akan lebih menyukai bentuk aktivitas penyimpangan seksual sesama jenis daripada perilaku yang memang sudah difitrahkan kepada umat manusia, yang dimana pada dasarnya ketertarikan itu terhadap lawan jenis tetapi bukan sesama jenis seperti itu. Nah, pada masyarakat modern pada saat ini akhirnya kaum homoseksual banyak berperan dalam berbagai sektor kehidupan. Hal ini merupakan salah satu bentuk sebuah tuntutan yang mereka inginkan, di mana mereka ingin mereka tetap diakui dan diperlakukan sebagaimana orang-orang pada umumnya. Nah, namun mereka masih mengalami pro dan kontra dalam penyimpangan seksual yang mereka miliki ataupun orientasi seksualitas yang mereka miliki. Maka dari itu, hingga saat ini LGBT di beberapa negara masih menjadi salah satu kelompok yang dihindari atau mendapat diskriminalisasi dari masyarakat. Lantas, apa sajakah yang menjadi faktor penyebab seseorang bisa berperilaku LGBT? Secara umum, para ahli menyimpulkan bahwa setidaknya ada 3 faktor yang menjadi penyebab dasar seseorang bisa berperilaku LGBT. Yang pertama adalah faktor lingkungan, yang kedua faktor keluarga, dan yang ketiga faktor genetik. Berikut penjelasannya. Faktor lingkungan menjadi pemicu pengaruh LGBT. Misalnya saja adalah salah pergaulan, yang dimana ketika berteman sudah selayaknya kita mencari orang-orang atau pertemanan yang memiliki perilaku yang baik. Ketika kita berteman dengan seorang LGBT, di situ akan ada kemungkinan atau kecenderungan kita akan berperilaku yang sama seperti teman kita. Selain itu, terdapat juga pengaruh budaya barat yang masuk melalui media massa maupun keseharian yang terjadi di lokasi-lokasi wisata. Maka ketika kita terbiasa melihat hal-hal atau perilaku semacam itu dalam kehidupan kita, itu akan mempengaruhi prinsip dan pola pikir kita, sehingga bukan tidak mungkin kita akan terpengaruh atau berdampak kepada kita apa yang kita lihat di kehidupan kita itu pada diri kita sendiri. Yang kedua adalah faktor keluarga. Misalnya seorang anak perempuan mengalami kekerasan, trauma, atau pelecehan yang dilakukan oleh keluarganya yang laki-laki, mungkin ayahnya, saudara-saudara laki-lakinya, seperti itu. Nah, itu akan berdampak kepada pola pikir atau prinsipnya. Nah, oleh sebab itu, keluarga yang harmonis sangat diperlukan untuk mengantisipasi perilaku LGBT. Kehangatan, keharmonisan, serta pendidikan agama yang baik akan menjadi benteng utama bagi seorang anak untuk melawan perilaku LGBT yang ada di lingkungannya. Jadi ketika dia ditanamkan dalam keluarganya prinsip yang sangat baik, itu ketika dia berada di lingkungan yang LGBT pun dia akan tidak akan terpengaruh kepada perilaku tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir adalah faktor genetik. Faktor genetik atau riwayat keturunan menjadi faktor lain yang bisa menyebabkan seseorang bisa berperilaku LGBT. Dalam tubuh manusia, laki-laki normal memiliki kromosom yaitu X dan Y,
sedangkan perempuan adalah XX. Tapi di kehidupan nyata bisa juga kita temukan laki-laki memiliki kromosom XXY. Nah, kelebihan kromosom X inilah yang bisa menyebabkan seorang laki-laki memiliki perilaku menyerupai seorang perempuan. Begitu pula sebaliknya. Isu tentang LGBT kembali hangat setelah beberapa waktu lalu perusahaan Unilever mendeklarasikan dirinya mendukung komunitas tersebut. Pernyataan tersebut diposting lewat akun Instagramnya yakni Unilever Global pada Jumat 19 Juni 2020. Postingan tersebut sontak memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat Indonesia yang berpenduduk mayoritas Islam. Secara umum, masyarakat pro-LGBT mendasarkan pendapatnya pada hak asasi manusia. Sedangkan bagi masyarakat yang kontra terhadap hal tersebut mendasarkan pendapatnya pada nilai-nilai normatif, terutama norma agama. Bagi umat muslim, isu LGBT selalu tergambar perilaku Nabi Lut alaihissalam yang dikenal sebagai penyuka sesama jenis atau homoseksual. Hal ini disampaikan di beberapa ayat Al-Quran, yakni diantaranya Quran Surat Al-A'raf ayat 81, Al-Anbiya ayat 74, dan An-Naml ayat 54. Al-Quran menjelaskan bahwa homoseksual sebagai perilaku fasihah yang berarti perbuatan keji yang tergolong ke dalam dosa besar. Secara logis, homoseksual dinilai hina karena menyalahi fitrah manusia normal yang menyukai lawan jenis. Secara empiris, homoseksual dinilai hina oleh mayoritas umat manusia di berbagai belahan dunia. Tampaknya bukan hanya Islam yang mengingkarinya, melainkan seluruh agama di dunia juga mengingkari perbuatan homoseksual. Nah, sedangkan dalam fikih terdapat konsekuensi hukum dari perbuatan asusila yang berhubungan dengan nafsu kelamin ini. Wahab al-Juhaidi dalam Al-Fiqih Al-Islami wal Adilatuhu mengidentifikasikan 3 istilah yang relevan dengan topik LGBT, yakni zina, liwat, dan sihah. Zina merupakan hubungan asusila antara laki-laki dan wanita yang bukan pasangan suami istri sah. Bagi pelaku zina yang belum menikah, hukumannya adalah dipukul atau didera sebanyak 100 kali tanpa perlu dikasihani, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 2. Bagi pelaku zina yang sudah menikah, hukumannya adalah dihukum mati dengan cara dirajam atau dilempari batu dan sejenisnya. Sedangkan liwat atau gay yaitu hubungan homoseksual antara laki-laki dengan laki-laki, di mana perbuatan ini jauh lebih buruk dibandingkan zina. Salah satu alasannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab kepada kaum Nabi Lut alaihissalam dengan azab yang tidak pernah ditimpakan kepada siapapun sebelumnya. Menurut Imam Syafi'i, hukuman bagi pelaku liwat atau gay disamakan dengan hukuman pezina, yaitu apabila berstatus telah menikah maka dihukum mati, apabila berstatus belum menikah maka dipukul sebanyak atau dera 100 kali tanpa belas kasih. Sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi, beliau menilai bahwa pelaku gay atau liwat adalah dita'dzir. Ta'dzir berarti hukuman yang didasarkan pada kebijakan hakim yang berwenang. Dalam kasus ini, hukuman ta'dzir tidak boleh berupa hukuman mati. Kemudian, sihak atau lesbi merupakan hubungan homoseksual antara wanita dengan wanita. Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya adalah perilaku lesbi antar wanita adalah perzinahan. Hadis riwayat At-Tabrani. Hukuman pelaku lesbi atau sihak adalah dita'dzir sesuai dengan kebijakan hakim yang berwenang. Nah, jadi ada 2 penjelasan fikih terkait dengan transgender. Pertama, jika transgender dalam pengertian laki-laki yang berperilaku seperti wanita atau waria atau sebaliknya, maka hukumnya diharamkan berdasarkan hadis yang melarang laki-laki berpenampilan seperti wanita atau sebaliknya. Kedua, jika transgender dikaitkan operasi mengubah kelamin dari laki-laki menjadi wanita atau sebaliknya, maka hukumannya juga diharamkan karena tergolong ta'dil atau mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Perkembangan LGBT di Indonesia. Secara kronologis, perkembangan LGBT sudah ada pada sejak tahun 1960-an. Hanya saja, pada saat itu tidak dikenal dengan istilah LGBT. Pada saat itu dikenal dengan sebutan sentul dan kantil. Sedangkan untuk pada sekarang, pada masa sekarang atau saat ini, dikenal dengan sebutan istilah buci dan femi. Kemudian berbicara tentang negara Indonesia. Bagaimana sih perkembangan LGBT di Indonesia? Di Indonesia sendiri sebenarnya LGBT sudah ada. Hanya saja pada saat itu tidak dikenal dengan istilah sebutan LGBT. Contohnya di Kota Makassar. Di kota tersebut mengenal 5 genre. Yang pertama itu laki-laki, kemudian perempuan, yang ketiga itu jalalai, yang keempat jalabai, dan yang terakhir atau yang kelima ialah bisu. Nah, memahami tentang istilah jalalai dan jalabai serta bisu ini merupakan gender yang asing untuk kita dengarkan, tetapi itu ada menurut di Kota Makassar. Untuk jalalai sendiri, jalalai ini merupakan transgender, di mana itu seorang laki-laki tapi berdandan seperti perempuan. Sedangkan untuk jalabai sendiri ialah seorang perempuan tapi berdandan seperti laki-laki. Sedangkan untuk bisu tadi sendiri ialah merupakan seseorang dan dia itu bisa berubah menjadi jalalai, bisa juga menjadi jalabai. Maka dari itu kedudukan bisu ini menjadi kedudukan tertinggi di antara kelima genre ini. Sedangkan untuk di era 1990-an semakin banyak organisasi LGBT yang berdiri. Organisasi yang berkedok emansipasi, terutama tentang emansipasi wanita. Mereka juga membangun media sebagai sarana publikasi. Ada beberapa media yang didirikan sebagai wadah komunikasi antara LGBT. Munculnya organisasi dan advokasi LGBT di Indonesia diawali dengan berdirinya organisasi seperti Himpunan Wadam Jakarta atau HIWAD dan Wanita Adam atau WADAM. Organisasi WIMAD ini mendapat protes tentunya dari kalangan MUI. Tidak hanya sebuah organisasi dan perhelatan kongres, mereka juga menggelar pesta akbar. Pada saat itu sangat terkenal dengan istilah September Cinta pada tahun 1990-an. Ini adalah pesta masif para penganut LGBT yang digelar pada malam minggu pertama setiap bulan September. Perkembangan yang drastis, organisasi-organisasi LGBT di Indonesia memanfaatkan gejolak yang tengah terjadi pada sistem politik dan pemerintahan untuk terus melebarkan sayapnya. Pada Januari 2008, 6 organisasi yang berada di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta memutuskan untuk bergabung dalam rangka memperkuat gerakan mereka. Pada Januari pada tahun 2008, 6 organisasi LGBT di Indonesia bergabung. Di antaranya ialah Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Mereka bergabung dalam rangka untuk memperkuat gerakan mereka. Langkah ini menjadi awal forum LGBTIQ, yaitu lesbian, gay, biseksual, transgender, interseksual, dan queer Indonesia. Komunitas gay pertama yang muncul di Indonesia bernama Organisasi Gay Terbuka, dan muncul komunitas baru yang bernama HIMAG yang merupakan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Gay. Miris sekali bukan? HIMAG ini muncul pertama kali di Universitas Negeri terbesar yaitu Yogyakarta pada tahun 2011. Setelahnya disusul dengan organisasi-organisasi lain di Universitas Yogyakarta juga pada tahun 2012. HIMAG ini memiliki anggota yang anggotanya tersebar di berbagai fakultas dan jurusan. HIMAG ini menyediakan sarana dan prasarana bagi para penganut LGBT untuk dapat menumpahkan segala keluh kesahnya, bahkan untuk mencari pasangan yang senasib dengan mereka. Organisasi-organisasi ini memfasilitasi, menaungi, dan menampung segala sesuatu yang berkaitan dengan orientasi seksualitas mereka. Kebanyakan organisasi yang berdiri merupakan atas dasar pemikiran para penganut LGBT untuk mendapatkan dan terus memperjuangkan hak mereka.
Dalam catatan UNDP sendiri, pada tahun 2013 mencatat bahwa ada 119 organisasi LGBT di Indonesia dan tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Sedangkan pada tahun 2015, organisasi LGBT di Indonesia bertambah menjadi sedikitnya 200 organisasi. Tidak menutup kemungkinan setiap tahun akan bertambah hingga sekarang. Organisasi yang sementara ada di Indonesia kebanyakan masih berada di daerah yang lebih padat organisasi. LGBT lebih banyak tersedia di Pulau Jawa dan Sumatera. Masih sedikit sekali organisasi-organisasi LGBT yang ada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia sebagai sebagian bagian timur. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan hadir organisasi-organisasi baru untuk memfasilitasi para penganut LGBT di Indonesia. Menurut CEA, negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi penganut LGBT kelima terbesar di dunia setelah Tiongkok, India, Eropa, dan Amerika. Hal ini merupakan konsekuensi dari besarnya dan padatnya jumlah penduduk di Indonesia. Sebagian masyarakat yang minoritas, mereka tidak mampu mempertahankan apa yang mereka rasakan dan perjuangkan karena kaum minoritas itu dituntut untuk mengikuti sesuai aturan mayoritas masyarakat yang memiliki kendali atas mereka sebagai kaum minoritas. Mereka masih ragu untuk melakukan aktivitasnya di lingkungan kampusnya. Jadi mereka menyediakan alternatif lain berupa sosial media, chatting, dan sarana komunikasi dunia maya agar mereka tetap dapat tersambung satu sama lain karena sarana itu dianggap lebih aman bagi mereka untuk berkomunikasi dan berinteraksi agar informasi dapat cepat dan tersampaikan. Para penganut LGBT selalu menggunakan hak asasi manusia dan seksualitas mereka sebagai warga negara yang sah untuk sebagai pelindungnya. Namun, mereka lupa bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dan kebanyakan masyarakat Indonesia konservatif, mereka tidak akan sepakat dengan adanya LGBT. Jika para penganut LGBT memiliki dan ingin menggunakan hak asasi manusia sebagai senjata yang mereka jual agar bisa diterima di masyarakat Indonesia, maka masyarakat Indonesia pun juga punya hak asasi manusia untuk menyelamatkan 78 generasi penerus dari LGBT, menyelamatkan dari perilaku dan kegiatan seks yang menyimpang, menyalahi nilai, norma, fitrah, dan agama. Banyak di kalangan masyarakat Indonesia yang tidak menerima fenomena ini karena masyarakat menganggap hal ini sebagai sesuatu yang menyimpang, terlebih diterapkan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebuah survei dilakukan dengan hasil dikatakan bahwa kelompok LGBT dan para penganutnya merupakan kelompok yang paling dibenci atau paling tidak disenangi di Indonesia, bahkan lebih dibenci daripada komunis. Masalah LGBT memang tidak sederhana karena menyangkut banyak hal mengenai kehidupan seseorang. Silang pendapat mengenai LGBT juga akan selalu ada. Kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang identitas gender dan orientasi seksualitas melahirkan tindakan kekerasan secara verbal maupun non-verbal, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kekerasan tersebut diterima oleh para aktivis LGBT dan advokasi, tetapi juga diterima oleh para penganut LGBT. Isu-isu mengenai LGBT semakin berkembang pesat di tengah zaman modern pada saat ini. Jika hal ini tidak dibendung, maka eksistensi LGBT akan semakin masif. Jika makin masif, masalah sosial yang sangat krusial ini akan memicu perubahan sosial yang destruktif dan mengancam sendi-sendi kemanusiaan dan peradaban keindonesiaan. LGBT akan memicu munculnya masyarakat hedonis yang amoral, permisif, dan sakit secara fisik maupun psikologis. Dalam perspektif agama, mewabahnya LGBT akan memicu murka Tuhan dan berujung pada bencana atau azab yang dahsyat bagi bangsa religius dan mayoritas muslim di negeri ini.